Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca satu kitab Ghiyasul Umam karangan Imam Al-Juwaini mulai daripada halaman 75 sampai kepada halaman 76 dengan topik pembahasan tentang agama dan negara. Al-Islamu huwal aslu wal isamu. Falau furida insilalul imami ala dini lam yakhfi inkhila'uhu wa irtifa'u mansibihi wa inqita'uhu. Falau jaddada islaman lam ya'ud imaman illa ayyujaddida ikhtiyaruhu. Walau junna jununan musbiqan in khala'a. Wa kadzalika law dhahara khablun fi aqlihi wa atahun fi ra'yihi bayyinun. Wattaraba nadharuhu ittiraban la yakhfi darkuhu wa la yahtaju fil wuqufi alaihi ila fadli nadrin. Wa asura bihadha sababi istiqlaluhu bil umuri. Wa saqatat najdatuhu wa kifayatuhu. Fa innahu yan'azilu kama yan'azilul majnunu. Fa inna maqsudal imamati qiyamu bil muhimmati wan nuhudu bihifdil huzati wa dhammun nashri wa hifdul baladid daniyati wan naiyati bil ainil kaliati. Walladhi ghamuda 'alal ulama'i madrakuhu wa tasa 'alal muhaqqiqina maslikuhu qara'anu ma yujibu tafsiqa 'alal imam falyun'im talibut tahsili fi dzalika nadrahu wal yu'addim fi nafsihi khatarahu wal yajma' lahu fikrahu fa innahu min maghasatil kalami fil kitabi wal musta'anu rabbul arbabi. Bab yang kelima menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan karakteristik seorang pemimpin yang berpengaruh pada pemecatannya. Maka dalam bab ini selain hal-hal yang bertentangan, juga dijelaskan yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Islam secara terminologi yaitu pondasi dan pelindung. Islam secara pondasi yaitu menopang seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik berupa agama, akidah, dan syariat. Sedangkan Islam sebagai pelindung yaitu untuk menjaga kehidupan umat dari kehidupan kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka seorang pemimpin dianjurkan untuk memiliki karakter Islam, untuk bisa menjadi tauladan dan panutan bagi kita semua. Maka seandainya sekarang
seorang pemimpin telah menyimpang ataupun keluar daripada agama Islam, maka pencopotan jabatannya serta pemberhentian kepemimpinannya adalah sah. Maka jika ia telah kembali kepada agama Islam, maka secara agama sah di sisi Allah apabila ia bertaubat. Namun, untuk ia kembali kepada posisi pemimpin sebelumnya, ia harus dilalui evaluasi terlebih dahulu. Apakah ia masih mempunyai syarat-syarat kepemimpinan ataupun tidak? Karena dalam memimpin juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Dan jika pemimpin telah gila akan gila yang tetap, yaitu gila secara terus-menerus, maka otomatis tercepotlah kepemimpinannya. Dan demikian pula, jika dalam pikirannya timbul suatu kelalaian, dan pikirannya benar-benar kacau, dan ia berpendapat dengan pendapat yang rusak, dan kita tidak harus meneliti ataupun menelusuri hal tersebut. Dengan adanya hal-hal tersebut, ia juga merasa sulit untuk memutuskan suatu hukum, maka pemimpin seperti ini harus diberhentikan sebagaimana diberhentikannya pemimpin yang gila. Maksud dari pemahaman ini ialah akal sehat adalah syarat seorang pemimpin. Karena pemimpin bertugas untuk menegakkan suatu hukum dan menegakkan keadilan secara bijaksana. Maka apabila ia gila ataupun kurang akal, bagaimana ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Bagaimana ia akan menegakkan suatu hukum tersebut? Sehingga Imam Al-Ghazali pernah berpendapat, maka dari penjelasan tadi dapat kita pahami yang bahwa memiliki akal yang sehat itu merupakan syarat seorang pemimpin. Kenapa demikian? Karena seorang pemimpin yaitu bertugas untuk mensejahterakan umat dan menegakkan hukum dan pengambilan keputusan penting yang dampak luas. Namun, jika seorang pemimpin tidak memiliki akal, bagaimana ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Dan bagaimana ia bisa memutuskan suatu hukum tersebut? Sehingga Imam Al-Ghazali pernah berpendapat, jika seorang pemimpin sudah terlalu uzur ataupun tidak mampu lagi mengambil suatu keputusan dengan tepat, maka ia sudah tidak lagi mempunyai syarat kepemimpinannya. Maka pemimpin yang tidak mempunyai syarat harus diberhentikan. Fa inna maksuda, karena bahwa sungguh yang dimaksud ataupun tujuan pemimpin, yaitu mendirikan segala kepentingan rakyat. Karena tujuan seorang pemimpin yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas penting dan menjaga wilayah kekuasaannya dan menyatukan bangsa yang bercerai-berai dan memelihara negeri baik yang dekat maupun yang jauh dengan penguasaannya yang ketat. Maka apabila hal tersebut tidak bisa dicapai oleh seorang pemimpin, maka gelar pemimpin baginya tidak lagi mempunyai arti dan makna. Dan permasalahan ini adalah hal yang rumit dan sulit terhadap ulama dan para penyelidik untuk menyelesaikannya, yaitu hal yang berkaitan dengan apa-apa yang mewajibkan seorang pemimpin menjadi fasik. Maka oleh karena demikian, terhadap orang yang belajar hendak memikirkan akan hal itu, menghargai akan pentingnya hal tersebut dan memfokuskan pikirannya pada topik ini. Karena hal ini adalah bagian dalam permasalahan dalam kitab.
dan kepada Tuhan kita memohon pertolongan. Harapan kita semua untuk agama dan negara adalah memperkuat kesatuan dan keberagaman, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta menjunjung tinggi toleransi dan moderasi beragama sebagai perekat bangsa, sehingga Indonesia menjadi negara maju, damai, dan menjadi kiblat peradaban dunia yang religius. Hanya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.